Assalamualaikum. Porsche 911, sebuah sports car yang paling ikonik. Mau dari tahun berapapun, siluetnya itu sangat penuh dengan karakter dan emang dari segi filosofi desain itu paling beda sendiri. Dan siapa yang sangka sports car yang terinspirasi dari VW Beetle ini, yes VW Beetle, karena penciptanya sama, yaitu Ferdinand Porsche. Jadi Ferdinand Porsche dulu dia bertanggung jawab untuk engineering dan segala kesuksesannya VW Beetle, dan akhirnya dia mendirikan perusahaan otomotif sendiri bernama Porsche seperti nama belakangnya. Dan siapa yang sangka 50 tahun kemudian Porsche itu menjadi sebuah benchmark untuk dari segi performance sebuah sports car. Nah, mobil yang saya bawa ini sekarang adalah Porsche 911 Carrera S tahun 2012, dan menurut saya ini adalah the last true 911. Nah, alasannya kenapa? Nah, simak video ini sampai selesai. Jadi ini adalah Porsche 911 generasi ke-7, dan Porsche menyebutnya ini sebagai 991. Jadi Porsche 991 ini diproduksi dari tahun 2011 sampai dengan 2019. 991 ini diintroduce pertama kali di Frankfurt Motor Show tahun 2011, dan untuk yang tahun 2012 ini Porsche menyebutnya sebagai 991.1, jadi 991.1. Kemudian di tahun 2015 Porsche 991 ini mendapatkan facelift yang disebut Porsche 991.2. Nah, Porsche itu sangat efisien gitu, karena filosofinya dari awal pertama banget dibuat tahun 1964 itu sama konfigurasinya, yaitu mesinnya di belakang dan rear wheel drive, sehingga di generasi ke-7 itu chassisnya itu baru di-update ketiga kalinya ya. Jadi sebelumnya ini chassis yang baru itu di Porsche 996, yaitu dua generasi sebelum ini, dan ini Porsche baru mengupdate chassisnya lagi, saking mereka pikir mereka nggak perlu membuat chassis yang baru lagi untuk mendapatkan performance yang lebih. Nah, dan itu adalah hebatnya Porsche. Dan di generasi 991 ini dia kebanyakan body panelnya terbuat dari aluminium, dan kemudian hanya sedikit terbuat dari reinforced steel, jadi baja yang dibuat, tapi itu hanya dikit sekali gitu loh, sehingga body 991 ini sangat ringan banget gitu, bahkan lebih ringan 40 kg dari generasi sebelumnya, yaitu 997. Nah, kalau dibanding 997, Porsche 911 ini itu dia lebih lebar, wheelbase-nya lebih panjang, kemudian juga tracknya juga dia lebih lebar, sehingga ini menurut saya Porsche yang bisa dibilang nyaman gitu. Dan memang sesuai filosofinya, Porsche itu adalah sports car yang bisa dibawa untuk daily gitu, dan nggak cuma bisa dibawa daily, tapi sports car yang practical, karena konfigurasinya dia mesinnya di belakang, yaitu benar-benar di belakang rear axle, ban belakang. Jadi muat untuk ada kursi penumpang, dan ini kursi penumpangnya beneran muat orang dewasa loh, nggak cuman kursi penumpang yang sekedar hiasan seperti di mobil Ferrari gitu misalnya gitu kan, itu kadang sebenarnya nggak cukup ya, karena Porsche itu benar-benar muat. Dan bagasi Porsche karena misalnya di belakang, dia ada di depan, dan bagasinya itu lumayan cukup ya untuk mungkin sekedar weekend getaway, koper cukup masuk, tapi nggak lebih dari itu. Oke, sekarang kita ngomongin jantungnya mobil Porsche ini. Jadi mobil ini bermesin 3.800 cc naturally aspirated. Nah, situ kata kuncinya, yang bertenaga 395 horsepower dan torsi 440 Nm. Nah, di facelift tahun 2015, Porsche sudah meniadakan mesin naturally aspirated aja. Jadi mereka mengganti ke mesin 3000 twin turbo. Nah, itu sangat disayangkan, karena dari dulu tahun 1964 Porsche pertama kali buat 911 itu mereka selalu mesinnya flat six NA gitu. Dan sekarang Anda kalau misalnya mau beli Porsche yang base
label ya Carrera itu sekarang mesinnya turbo, dan kalau mau yang NE Anda harus beli Porsche GT3, which is itu udah jauh banget dan itu track focus ya nggak begitu nyaman untuk dibawa daily. Jadi ini Porsche 911 Carrera yang NE terakhir, dan itu kenapa saya sebut sebagai the last true Porsche, karena itu masih mengikuti heritage-nya. Dan dengan mesin 3800 cc NA, bobot mobil ini itu di bawah 1.500 kilo, lebih tepatnya 1.415 kilo. Untuk perbandingan, BMW seri 3 itu beratnya 1.500 kilo. BMW seri 3 loh ya, yang bisa dibilang sedan BMW yang paling compact, jadi ini lebih enteng daripada BMW seri 3. Performanya nanti kita lihat. Jadi ini adalah Porsche Carrera S ya. Carrera S itu posisinya, oke, jadi pertama tuh 911 ada Carrera. Nah untuk di generasi 911 ini, Carrera ini bermesin 3400 cc. Nah untuk Carrera S-nya, yang S itu adalah versi lebih sportnya Porsche. Dan untuk di generasi ini tuh mesinnya 3800, jadi sebenarnya emang lebih gede. Nah kalau di versi yang generasi keduanya di tahun 2015 itu mesinnya sama-sama 3000 cc tapi dengan tuning yang berbeda. Jadi itu aja udah apa ya, menghilangkan karakternya Porsche-nya sendiri gitu, karena untuk Carrera S ini tuh mempunyai karakter sendiri gitu, dari nyaringnya mesinnya, dan karena ini mesin NE itu ini ratanya bisa hampir 8000 rpm gitu. Sementara kalau di turbo tuh paling cuma sampai 6000-an gitu, dan itu apa ya, Porsche itu terkenal napasnya panjang deh. Ratanya bisa sampai 8000, bahkan bisa sampai 9000 di Porsche GT3 gitu. Nah untuk interiornya, Porsche masih mempertahankan ciri khasnya dari 911 generasi 1. Contohnya dari speedometernya itu tetap ada 5 dials, ada 5 bulatan, dan yang di tengah itu selalu tachometer ya, yaitu jarum RPM gitu. Karena tachometer itu adalah yang paling penting kalau ketika kita sedang di track lagi balapan gitu. Dan kalau misalnya Anda perhatikan sports mode di mobil yang lain seperti di MG GT, mobil M-Car, itu pasti kalau misalnya masuk sports mode atau race mode itu pasti fokusnya di RPM aja. Dan ini memang di tengah tuh udah RPM, dan di sini kita bisa lihat juga speednya tuh sekarang berbentuknya digital. Nah untuk yang paling ujung itu ada oil temperature sama fuel gauge sama temperatur mesin. Nah mobil ini itu dipenuhi dengan option yang hampir full ya bisa dibilang, dan Porsche itu sangat terkenal optionnya itu mahal banget. Jadi misalnya full option itu di tick semua, itu bisa beli harga mobil baru gitu, bahkan hampir 2 kali lipat mobilnya. Dan mobil ini, Carrera S ini full option. Nah dari mana aja? Kalau dari eksteriornya itu ada aero package. Jadi biasanya 911 Carrera S itu dia nggak ada sayapnya, jadi dia flat, bentuknya sangat-sangat slipat, dan ini ada sayapnya ya, keren sih. Kemudian untuk velgnya ini, velgnya pakai 911 GTS. Nah GTS itu adalah satu level di atas Carrera S, jadi velgnya itu lebih sporty. Kemudian untuk di interiornya ini ada sports chrono package, yaitu bisa lihat ada jamnya di sini, itu ciri khas Porsche. Kemudian untuk interiornya ini, karena eksterior warnanya kuning, dan di dalamnya ini warnanya kuningnya optional juga, ini nggak standar. Bahkan kunci mobilnya ini untuk bisa matching warnanya sama kayak mobil ini tuh optional. Dan kalau di UK itu Anda harus bayar 200 pounds gitu. Nah di sini nggak tahu ya harganya berapa untuk dapat matching color key gini. Ya kemudian untuk dari segi performance, Porsche ini dilengkapi ada Sports Plus Mode, yaitu dia membuat suspensinya lebih kaku dan throttle response-nya lebih instan dan setirnya lebih berat. Kemudian ada Sports Exhaust, dan tombolnya tuh logonya seperti teropong, tapi sebenarnya ini logo yang udah kenal pot. Kemudian ada PASM, Porsche Active Suspension Management. Nah itu lumayan option yang mahal. Jadi PASM itu adalah suspension management yang paling, mungkin bisa dibilang paling sophisticated di industri otomotif ya, tapi terutamanya di sports car gitu. Mercedes-Benz, BMW juga ada active suspension, cuman kalibrasinya itu nggak sebagus Porsche. Oke, kemudian bagian cockpit
911 991 ini untuk bagian center konsolnya dia dibuat rada menukik seolah-olah seperti berada di kokpit pesawat. Nah, kalian juga bisa melihat desain language itu di mobil Grand Tourer seperti MG GT, kemudian ada Carrera GT juga, dan Aston Martin yang baru. Jadi nuansanya tuh kita seolah di kokpit pesawat, dan itu secara psikologis dan ergonomis itu sangat nyaman jika dibawa untuk jalan jauh atau bahkan untuk di track pun, karena posisi tuasnya itu dia lebih di atas, jadi lebih ergonomis gitu. Nah, mungkin untuk di mobil ini itu nggak begitu terasa ya, karena ini transmisinya otomatis ya. Karena kalau manual itu benar-benar enak banget ngopernya di sini tuh, benar-benar pas, nggak terlalu bawah gitu. Oke, ngomongin transmisi, mobil ini bertransmisi PDK 7 speed. Nah, PDK itu apa? PDK singkatannya adalah Porsche Doppel Kupplung. Nah, Doppel Kupplung itu bahasa Jerman, jadi double sebagai double, Kupplung itu kopling. Jadi emang bahasa Jerman tuh mirip-mirip bahasa Belanda yang mungkin ditranslate ke Indonesia gitu kan. Nah, ya basically ini adalah dual clutch gitu. Intinya dua transmisi yang dijadikan jadi satu gitu. Oke, cukup ya dongengnya. Dan kalau nyetir Porsche itu yang paling penting adalah impresi berkendaranya gitu. Nah, karena ini dilengkapi dengan optional Sports Plus dan Sports Exhaust, kita langsung nyalain aja semuanya. Sports Plus juga. Wow. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sports Plus itu valve semuanya kebuka, throttle response-nya instan banget, terus setirnya lebih berat sedikit ya, tapi itu respons dari engine yang natural aspirator itu yang disayangkan enthusiast Porsche di generasi berikutnya gitu, karena kalau untuk yang turbocharged memang lebih gede torsinya, lebih gede powernya, cuman throttle response-nya itu kurang instan gitu. Sementara Porsche itu is all about the response, dari feeling setirnya, dari throttle pedalnya itu jauh deh gitu. Bahkan BMW sama Mercy aja menurut saya tuh nggak bisa match gitu loh, kepresisiannya itu, kalibrasinya itu benar-benar sempurna banget gitu. Jadi menurut saya bagi BMW fanboy dan Mercy fanboy itu, Anda mau debat kayak apa, sebenarnya jawabannya cuma satu, yaitu Porsche. Karena kalau Porsche itu the best of both worlds menurut saya. Gak ada apa ya, ya kalau BMW sama Mercy digabungin satu jadinya Porsche. Coba kita narik sekali lagi. Dan remnya enak banget gitu. Kenapa remnya enak banget? Oke, saya mau ngomongin filosofi Porsche sedikit. Nah, jadi kenapa Porsche konfigurasinya rear engine dan rear wheel drive? Nah, karena dengan konfigurasi itu Porsche memiliki bobot 40-60, jadi memang lebih berat ke belakang. Nah, kalau misalnya konfigurasinya mesin di depan, front engine rear wheel drive, itu sebenarnya lebih balance 55-45. Cuman ketika akselerasi itu konfigurasi mesin di belakang itu lebih bagus karena dia lebih banyak gripnya. Jadi bobotnya itu 25-75, berat ke belakang. Nah, untuk akselerasi yang instan butuh power yang besar seperti Porsche ini. Jadi kalau misalnya power yang nggak besar, itu nggak mungkin akselerasi instan itu. Nah, kita gigi dua, kita ke full kickdown. Bisa belok kiri, juga enak banget gripnya. PDK-nya juga sangat cepat, sangat instan. Nah, dan pas di sports mode itu, ketika kita ngoper itu benar-benar RPM-nya nggak turun, langsung teng naik terus gitu loh. Dan itu nggak bisa dicapai kalau nggak ada PDK gitu. Memang idealnya kalau Porsche itu ya transmisinya manual ya gitu. Cuman karena di Jakarta itu manual
nggak ideal untuk harian. Sementara Porsche itu emang enaknya ya sports car yang bisa dipakai harian gitu. Jadi PDK itu menurut saya option yang terbaik ya gitu. Dan bahkan di luar negeri pun orang banyak yang memilih PDK karena dengan PDK itu akselerasinya benar-benar bisa mencukur hampir 0,5 detik ya untuk 0 sampai 100-nya. Ini 0 sampai 100 hanya 4,3 detik ya, 4,3 detik. Di mobil sports car yang Anda bisa belanja bulanan gitu loh, itu wah gila banget sih, emang benar-benar sports car yang bisa dipakai daily gitu. Dan menurut saya Carrera S 991.1 tahun 2012 itu adalah sweet spotnya. Kenapa? Karena mesinnya nggak yang paling kecil, ini mesinnya 3800 cc gitu. Powernya pas, nggak terlalu overpower, nggak terlalu pelan juga. Ini lumayan kencang loh, 395 horsepower, torsinya 440 gitu. Dan yang terakhir adalah naturally aspirated-nya. Mesinnya itu suaranya nggak tertandingi, throttle response-nya juga beda banget. Yang di ADMC Turbo itu saya udah pernah coba waktu itu di Sentul yang 992 itu ada sedikit lag ya, meskipun sedikit itu mungkin untuk standar Porsche itu kurang bisa di toleransi ya untuk sebagai entusias Porsche gitu. Jadi menurut saya ini bakal jadi modern classic gitu kedepannya, karena sekarang semua Porsche udah pakai mesin turbo. Yang 991 yang Carrera ya, kalau untuk yang GT3 itu masih ini, cuman ya itu harganya mahal banget, di atas 13 miliar ya kalau nggak salah, dan ini harganya masih terjangkau. Oke, sekian review Porsche 911 Carrera S. Mohon maaf jika ada kesalahan omongan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.